Oke, sebagai anggota dewan, sebagai tempat mengadu lah bagi masyarakat Batam ya Pak. Aspirasi apa yang kira-kira paling urgent yang ingin Bapak sampaikan untuk mewakili masyarakat Batam kepada pemerintah Pak? Banyak ya sebenarnya ya. Tapi karena kita sekarang bicara di PKS Muda ya, PKS Muda, artinya kita mungkin dari sisi kepemudaan. Dari sisi kepemudaan. Ya tentu ada dua sisi yang mungkin perlu saya soroti ya. Yang pertama bahwa 2045 bonus demografi itu sedang berjalan. Itu tidak menunggu. Artinya kalau kita tidak siap, 2045 itu Batam kota global itu pasti akan akan jadi barang ini. Kita siap atau tidak siap, kan begitu. Artinya kalau misalnya kita tidak siap, kita harus siap-siap 2045 ya. Ketika Batam sudah menjadi kota global ya kita hanya jadi penonton. Makanya kita siapkan dari dalam diri kita. Skill pribadi juga penting ya Pak. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa anak-anak muda sekarang kita harus siapkan itu. Kita harus upgrade skill. Kita bukan hanya harus siap kerja, kita harus siap menguasai pekerjaan. Karena itu masa depan kita. Gitu. Kalau kita tidak siap itu ya kita siap-siap saja jadi penonton. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi pemerintah mungkin ya saya juga perlu sampaikan bahwa kita harus siapkan regulasi-regulasi yang konkret terkait dengan ini semua. Saya sebelumnya pernah sampaikan ketika di Pansus APJMD beberapa waktu yang lalu, ketika kita diskusi dengan teman-teman di Dinas Kominfo, saya sampaikan di situ untuk dibuatkan platform tenaga kerja di Kota Batam, khususnya mungkin warga lokal. Sehingga warga kita, masyarakat kita, anak-anak muda kita itu ketika mencari kerja sudah tidak kebingungan lagi.